Ibu serta anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan Mbak Mita pagi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu sehat. Pagi ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan beberapa informasi tentang kesiswaan serta kegiatan-kegiatan kesiswaan yang ada di SMA Kusuma. SMA Kusuma Pekanbaru. Kesiswaan SMA Kusuma Pekanbaru. SMA Kusuma Pekanbaru. Tugas dan program kesiswaan: menyusun, melaksanakan, menyelenggarakan 1. MPLS bagi siswa baru, 2. Bimbingan konseling, 3. OSIS dan MPK, 4. 6K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, dan kekeluargaan, 5. Mengatur tata tertib siswa, 6. Mengadakan program pengembangan diri. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru di SMA Kusuma Pekanbaru merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka memberikan pengenalan mengenai lingkungan sekolah yang akan diduduki oleh para peserta baru. Di samping itu, kegiatan MPLS diadakan sebagai upaya untuk menjembatani siswa mengenal berbagai kekhususan dari jenjang pendidikan barunya, baik yang berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial maupun program belajar. Berdasarkan buku pedoman pembinaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, bagi siswa baru, pelaksanaan MPLS tidak terlepas dari dasar-dasar belajar, yakni 1. Penumbuhan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian, 3. Pengembangan, penghayatan, dan apresiasi dan ekspresi terhadap seni, 4. Pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Program pengembangan diri. Pengembangan diri atau PD adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan talenta yang mereka miliki dengan baik dan terarah. Program pengembangan diri pada SMA Kusuma ini juga merupakan wujud untuk mengekspresikan kegiatan yang mengarah pada pola pembinaan kesiswaan. Kegiatan pengembangan diri yang terdapat di SMA Kusuma antara lain adalah basket, soccer mania, traditional dance dan modern dance, matematika, biologi, kimia, dan yang terakhir adalah musik. Ini adalah alat pendukung dari PD olahraga. Ini adalah alat pendukung dari PD musik. Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS. OSIS adalah organisasi yang berada di tingkat sekolah menengah atas, dikelola oleh murid-murid yang dipilih untuk menjadi pengurus OSIS. Tujuannya adalah untuk menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat siswa agar lebih terarah. Ini adalah salah satu foto kegiatan OSIS di mana terjadi pergantian kepengurusan yang kita namakan dengan sertijab, serah terima jabatan.
Sekarang saya akan memperkenalkan para pembina OSIS. Yang pertama adalah Nurita, saya sendiri. Saya adalah pembina OSIS. Ini adalah Ibu Tamarona. Beliau adalah pembina OSIS Sekbid Rosos atau Rohani Sosial. Ini Miss Dewi Kristina. Beliau adalah pembina Sekbid Pendidikan dan Organisasi. Mr. Saud Gultom SPD bersama dengan Miss Dewi juga menjadi pembina Sekbid Pendidikan dan Organisasi. Mr. Ahmad Fikri adalah pembina Sekbid bidang olahraga. Mem Eli Chan adalah pembina Sekbid Kesenian. Mem Gemsi adalah pembina Sekbid Kewirausahaan. Mr. Edianto adalah pembina Sekbid Perlengkapan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Patutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya kita masih dapat melaksanakan kegiatan MPLS bagi siswa-siswi baru di tengah masa pandemi saat ini. Walaupun kita hanya bisa melakukan kegiatan MPLS melalui sistem daring dari rumah masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yvonne Adeline. Saya mewakili seluruh anggota MPK mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Kusuma bagi adik-adik kelas kami. Saya berharap adik-adik kelas kalian dapat beradaptasi dengan baik pada keadaan kita yang serba online saat ini. Kita harus bersabar dan banyak berdoa agar masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan MPK. Tentunya kalian sudah mengetahui apa itu MPK dari sekolah lama kalian. Untuk lebih jelasnya, saya akan menggali lebih dalam pada slide-slide berikutnya. Baiklah, kita masuk kepada struktur organisasi MPK. Layaknya sebuah tubuh, untuk dapat bergerak, berjalan, atau melakukan aktivitas lainnya, tentu diperlukan koordinasi kerja antar anggota tubuh. Seperti itulah sebuah organisasi. Organisasi MPK akan dapat berjalan bila dipimpin oleh seorang ketua dan anggota-anggota yang mau mengikuti seluruh aba-aba dari ketua. Untuk jabatan tertinggi dipegang oleh ketua, saya sendiri, Yvonne Adeline. Lalu saya dibantu oleh wakil ketua, Edwina Tanjaya. Kemudian kami dibantu oleh sekretaris, Vivian Putri, dan bendahara Kirvasio Alberto. Kemudian di bawah kami terdapat komisi, di antaranya ada komisi A, komisi B, dan komisi C. Anggota komisi A adalah Elizabeth Huta Barat dan Ari Gunawan. Kemudian komisi B ada Oktaviani Yanggi dan Faber Suranta. Untuk komisi C ada Cindi dan Harliwang. Untuk mengenal lebih dalam masing-masing anggota MPK, saya sudah menyiapkan slide yang berisi foto-foto masing-masing anggota beserta nama akun Instagramnya.
Pengertian MPK. Seperti sebelumnya yang sudah saya katakan, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan organisasi ini, karena kalian sudah mengenalnya dari kalian SMP, dari sekolah sebelumnya. Kali ini kita akan menggali lebih dalam apa itu MPK. MPK adalah kepanjangan dari Majelis Perwakilan Kelas. MPK adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Posisi MPK dalam jabatannya lebih tinggi dari OSIS. Karena itu, banyak tugas-tugas penting yang diemban MPK. Mulai dari pemilihan ketua OSIS, pengesahan program kerja OSIS, sampai laporan akhir OSIS, MPK turut campur tangan di dalamnya. MPK bertanggung jawab atas OSIS. Jika ada masalah mengenai organisasi, maka MPK wajib membantu. MPK senantiasa memantau anak buahnya dalam menjalankan kegiatan dan tugasnya. Setiap anggota harus bertanggung jawab dan dapat saling bekerja sama antar anggota lainnya. Setelah mengenal apa itu MPK, kita akan masuk pada tugas-tugas MPK. Berikut adalah tugas-tugas MPK secara keseluruhan. Pertama, mengawasi, memantau, dan membantu kinerja OSIS dalam melaksanakan program-programnya. Maksudnya di sini anggota MPK akan bersedia selalu membantu anggota OSIS untuk melaksanakan program-programnya. Contohnya, ikut mendekorasi panggung, menyiapkan alat dan bahan, dan lain sebagainya. Kedua, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OSIS, serta tata cara pelaksanaannya. Biasanya pengadaan evaluasi terhadap kinerja OSIS ini dilaksanakan pada saat rapat-rapat tertentu atau yang biasa dilakukan setiap tahunnya, yaitu follow up. Yang ketiga, mengadakan dan menyiapkan rapat rutin maupun rapat pleno. Setiap bulannya, MPK akan mengadakan rapat antar anggota MPK, baik inti maupun komisi. Selain itu, MPK juga mengadakan rapat selama 3 bulan sekali antar anggota MPK dan anggota OSIS. Untuk waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan hasil keputusan bersama. Yang keempat, menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan ketua MPK dan ketua OSIS. Di sini, peran MPK sangatlah penting dalam menyiapkan pemilu, mulai dari menyiapkan kertas suara, tinta, bilik suara, dan papan pengumuman. Semuanya dikerjakan oleh anggota MPK. Kelima, menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi siswa kepada pihak sekolah. Anggota MPK merupakan wakil-wakil siswa dari setiap kelasnya. Setiap anggota MPK akan menjadi jalan untuk menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah untuk ditindaklanjuti. Bila tadi kita membahas tugas MPK secara keseluruhan, maka sekarang kita akan membahas masing-masing tugas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi. Yang pertama, tugas ketua. Sebagai ketua, ia bertugas dan bertanggung jawab atas seluruh anggota, program, dan kinerja MPK. Lalu, mengesahkan program beserta anggaran pendapatan belanja OSIS. Pengesahan program ini biasanya dilakukan pada saat sidang setelah anggota OSIS dan MPK berhasil melewati latihan kepemimpinan. Ketiga,
Pusat Koordinasi Keseluruhan MPK. Kemudian ada tugas Wakil Ketua. Yang pertama, bertugas untuk membantu dan bekerja sama dengan Ketua MPK. Kedua, menggantikan Ketua jika Ketua berhalangan hadir, baik itu dalam rapat umum maupun rapat pleno. Yang ketiga, memberikan saran kepada Ketua dalam mengambil setiap keputusan. Tugas Sekretaris dan Bendahara MPK. Tugas Sekretaris yang pertama, menyiarkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Kedua, bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi. Yang ketiga, mendampingi ketua dan bertindak sebagai notulis dalam rapat. Tugas bendahara. Yang pertama, bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan, pengeluaran, uang atau biaya yang diperlukan. Kedua, mengurus pembukuan keuangan MPK dan seluruh tanda bukti kwitansi transaksi. Yang ketiga, membuat dan menyerahkan laporan keuangan secara berkala. Kita masuk kepada tugas komisi. Pada umumnya, setiap komisi memiliki tugas yang sama. Perbedaannya hanya saja pengawasan terhadap seksi bidang berbeda-beda. Untuk tugas komisi A, yang pertama, melakukan pengawasan terhadap jalannya program kerja pengurus OSIS, seksi bidang Rosos dan pendidikan. Menjadi rekan kerjasama anggota OSIS, bidang Rosos dan pendidikan dalam menjalankan kegiatan programnya. Yang ketiga, membuat laporan hasil pengamatan secara berkala, lalu menyerahkannya kepada Ketua MPK. Jadi untuk tugas Komisi A adalah mengawasi OSIS seksi bidang Rosos dan pendidikan. Komisi B, dengan tugas yang sama, melakukan pengawasan terhadap jalannya program kerja pengurus OSIS seksi bidang dokumentasi dan olahraga. Menjadi rekan kerjasama anggota OSIS bidang dokumentasi dan olahraga dalam menjalankan kegiatan programnya, membuat laporan hasil pengamatan secara berkala dan menyerahkannya kepada Ketua MPK. Jadi Komisi B bertugas untuk mengawasi OSIS seksi bidang dokumentasi dan olahraga. Tugas Komisi C, masih dengan tugas yang sama, melakukan pengawasan terhadap jalannya program kerja pengurus OSIS seksi bidang usaha dan perlengkapan. Menjadi rekan kerjasama anggota OSIS bidang usaha dan perlengkapan dalam menjalankan kegiatan programnya. Membuat laporan hasil pengamatan, lalu menyerahkannya kepada Ketua MPK. Untuk Komisi C bertugas mengawasi jalannya pekerjaan OSIS seksi bidang usaha dan perlengkapan. Program kerja MPK periode 2019-2020. Untuk program kerja, kita memiliki dua bagian, yaitu program pokok dan satu lagi program rutin. Program pokok yang pertama, melaksanakan MPK Cup. MPK Cup ini sudah dilaksanakan pada bulan Februari kemarin. Tujuannya untuk menggali potensi siswa dalam berkompetisi di berbagai bidang. Yang kedua, melaksanakan latihan dasar kepemimpinan. Larpim ini diadakan pada bulan September dengan tujuan menilai dan meningkatkan jiwa kepemimpinan bagi siswa calon anggota OSIS dan MPK. Yang ketiga, melaksanakan sidang pleno. Sidang dilakukan dengan tujuan agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar.
Yang keempat, melaksanakan pemilu masa jabatan 2020-2021. Pemilu dilaksanakan pada bulan Agustus dengan tujuan memberikan gambaran akan pelaksanaan pemilu bagi siswa dan belajar untuk membuat pilihan atau keputusan yang tepat. Yang kelima, melaksanakan sidang pertanggungjawaban. Sidang ini dilaksanakan pada akhir masa jabatan setelah diadakan pemilu dan memiliki calon pengganti anggota yang baru. Yang keenam, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban OSIS. Yang ketujuh, menyalurkan aspirasi siswa. Yang kedelapan, melaporkan pertanggungjawaban kegiatan MPK SMA Kusuma. Untuk laporan ini akan diserahkan kepada pembina MPK sendiri. Untuk program rutin, yang pertama, melaksanakan rapat bulanan bersama Komisi MPK. Rapat ini diadakan sekali sebulan atau sesuai kesepakatan. Yang kedua, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan OSIS. Yang ketiga, melaksanakan rapat rutin bersama pengurus OSIS. Rapat rutin ini dilaksanakan selama 3 bulan sekali. Yang keempat, membuat laporan hasil pengawasan kegiatan OSIS. Setelah anggota komisi melakukan pengawasan, mereka akan membuat laporan lalu menyerahkan laporan tersebut. Program kerja online MPK. Karena masa pandemi saat ini yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia telah melumpuhkan aktivitas belajar mengajar di seluruh instansi pendidikan Indonesia. Oleh karenanya, semua program-program yang telah dirancang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Karena itu, kami telah merancangkan sedikit program yang dapat dijalankan secara online untuk tetap menjaga keaktifan organisasi. Program tersebut adalah yang pertama, mengadakan rapat online baik itu dengan anggota MPK maupun dengan anggota OSIS. Rapat ini dapat dilakukan melalui via WA maupun Zoom. Yang kedua, melaksanakan pengawasan kerja OSIS dan menyerahkan laporan kepada Ketua MPK. Untuk program yang satu ini dilaksanakan oleh Komisi A, B, dan C, di mana mereka tetap melakukan pengawasan terhadap pekerjaan OSIS dan menuliskan laporan lalu menyerahkannya kepada saya. Foto-foto berikut ini merupakan bukti dokumentasi bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh MPK berjalan dengan lancar. Untuk foto yang pertama merupakan surat suara pada saat dilakukannya pemilu bagi Ketua MPK dan Ketua OSIS periode 2019-2020. Untuk foto yang kedua merupakan upacara serah terima jabatan setelah seluruh anggota OSIS dan MPK berhasil melewati masa latihan kepemimpinan. Yang ketiga adalah foto di mana pada saat pelaksanaan pemilihan Ketua MPK dan Ketua OSIS. Foto yang keempat merupakan sidang pengesahan program kerja OSIS. Untuk foto yang berikutnya, ada foto pertandingan basket dan foto pertandingan futsal. Lomba-lomba yang diadakan tersebut merupakan bagian dari MPK Cup. Apa itu MPK Cup? MPK Cup merupakan salah satu dari program kerja MPK. MPK Cup diadakan dengan berbagai perlombaan yang edukatif, baik itu dari bidang olahraga, kesenian, pendidikan, ataupun yang lainnya. Contohnya ada futsal putra dan putri, estafet, kuis atau cerdas cermat, tari tradisional, dan lain sebagainya. Kemudian diselingi dengan foto-foto pada saat pelaksanaan latihan kepemimpinan.
Sekian pemaparan saya mengenai MPK hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Catherine Giovanna Sinaga. Saya merupakan Ketua OSIS SMA Kusuma periode 2019-2020. OSIS merupakan suatu organisasi yang ada di sekolah menengah atas. Organisasi ini berfungsi sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Berikut saya akan menjelaskan struktur OSIS SMA Kusuma periode 2019-2020. Yang pertama, Kepala SMA Kusuma, Mr. Triharso. Di bawahnya ada Pembina OSIS, Mrs. Nurita. Lalu ada Ketua OSIS, Catherine Giovanna Sinaga, saya sendiri. Di bawah saya ada Wakil Ketua OSIS, William Chandra Halim. Lalu ada Sekretaris OSIS, Natalia Winata. Dan Bendahara OSIS, Angwen Natasha. Lalu Ketua Sekbid Rohani Sosial, Anastasia Hutasoid. Anggota Sekbid Rohani Sosial, Michael Sim, Nanda Arif, dan Natasha Afrelia. Ketua Sekbid Pendidikan, Grace Trivena. Anggota Sekbid Pendidikan, Angela Leoni, Alexandra Rahel. Lalu ada Ketua Sekbid Kesenian, Caroline, dan anggota Sekbid Kesenian, Veronica Juliani, Fendi Simatupang, Hendriko Lubis, dan Stephanie Christie. Lalu ada Ketua Sekbid Olahraga, Rafael. Anggota Sekbid Olahraga, Fatika Dwi Putri, Andre Martin, Frederick. Lalu ada Ketua Sekbid Kewirausahaan, Nur Cahaya. Anggota Sekbid Kewirausahaan, Nicholas, Anastasia, Alexander Marpau. Lalu Ketua Sekbid Perlengkapan, Matthew Tumewu. Anggota Sekbid Perlengkapan, Muhammad Noval, Wilson Wijaya, dan Johnson Chwadinata. Lalu ada anggota OSIS, yaitu seluruh siswa SMA Kusuma. Berikut merupakan program OSIS semester 1. Dan ini merupakan program OSIS semester 2. Dan berikut ini merupakan program cadangan. Dan berikut ini merupakan dokumentasi dari beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan.